Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Barkah dengan NIM 210222018. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk fenomena di dalam menganalisis permasalahan pendidikan ini terbagi kepada 3 poin. Yang pertama, fenomena atau fakta permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut. Dan selanjutnya yaitu upaya penanggulangan permasalahan. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu di Sumatera Selatan, tepatnya di pemerintahan Kota Palembang, yang mana di sini banyak yang melaporkan bahwa kota ini memiliki kekurang merataan pendidikan, yang mana di sini tuh yang kurang merata itu tentang jumlah guru atau tenaga pendidik. Terakhir berdasarkan data BPS, jumlah guru SD di Palembang itu berkurang dari 7.686 orang menjadi 7.445 orang. Dan seperti itulah seterusnya. Dan adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut, yaitu jika pemerintah dari pusat tidak mengambil kebijakan pengangkatan guru terhadap pendidikan di Kota Palembang tersebut. Kemudian, upaya penanggulangan permasalahan. Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah para pemerintah Palembang itu seharusnya mengajukan penambahan tenaga pendidik dan kependidikan di kota ini kepada pemerintahan pusat. Kemudian untuk yang kedua yaitu permasalahan pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur. Yang mana permasalahan pendidikan yang terjadi adalah yang pertama dipengaruhi oleh kekurang biayaan pendidikan sehingga banyak anak yang putus sekolah. Nah, yang kedua kurangnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga siswa memiliki kekurangan terhadap informasi yang dapat mendukung pembelajaran. Yang ketiga, pengaruh tenaga pendidik yang mana banyak guru yang memberikan pembelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga proses pendidikan tidak berjalan dengan optimal. Nah, yang keempat, kondisi geografis di daerah tersebut. Karena mereka dalam pelosok, mereka jadinya memiliki perbedaan banyak perbedaan yang terjadi antara siswa di kota ini dan di pedesaan ini dan di perkotaan, baik itu kemampuan maupun melalui prestasinya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah jika pemerintah tidak melakukan pemerataan yang sesuai terhadap pendidikan di daerah ini, sehingga pendidikan di daerah ini tidak berkembang dengan baik. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan beasiswa bagi para siswa yang memiliki kekurangan biaya, dan untuk sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah harus lebih memperhatikan dengan memberikan kebutuhan yang harus dipenuhi agar para siswa tidak ketinggalan dalam pendidikan. Itu yang ketiga, ada permasalahannya itu terjadi di Kalimantan. Nah, bertepatan di Samarinda, yaitu memiliki permasalahan pemerataan pendidikan yang mana siswa yang memiliki kekurangan biaya tidak bisa mengikuti ujian. Kekurangan biaya yang terdapat di sini adalah tidak dapat membeli handphone. Jadi jika karena sekarang ini pendidikan sudah mulai tergantung kepada iptek, jadi ada anak SD yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena anak itu tidak memiliki handphone. Nah, permasalahan ini dapat berkembang jika peraturan dalam lembaga pendidikan tidak diringankan, maka kualitas anak tersebut tidak akan tersalurkan sehingga akan berakibat pada pendidikan selanjutnya. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah lebih memperdalam toleransi yang baik untuk para siswa dan menyediakan beasiswa bagi siswa yang memiliki permasalahan dalam biaya.
Permasalahan yang keempat yaitu indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang yang merupakan di daerah ini belum mampu mengatasi masalah kesejahteraan maupun stigma kelatar belakangan yang sering ditujukan pada orang-orang asli Papua. Nah, studi menunjukkan bahwa kegiatan sekolah di daerah kampung atau distrik tempat mayoritas berada mengalami kelangkaan guru, tenaga pengajar di Papua terkonsentrasi di area perkotaan daripada ke pedesaannya. Nah, permasalahan ini juga akan semakin berkembang karena guru yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan lebih mengutamakan masyarakat kota yang jelas-jelas sudah memiliki sarana dan tenaga pendidik yang cukup lumayan bagus sehingga anak-anak di pedesaan akan terabaikan dan berakibat dengan putus sekolah. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan lebih memberikan guru-guru yang bertanggung jawab dan juga memberikan biaya terhadap pendidikan anak dan guru sehingga guru merasa bahwa di pedesaan mereka juga memiliki dukungan dari pemerintah. Yang kelima yaitu di Mamuju. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Arifuddin Topo menyampaikan bahwa kondisi pendidikan di Sulbar masih memiliki pemerataan yang masih minim terhadap kualitas pendidik yang ada di sana. Dan sarana prasarana pendidikan juga memiliki banyak kekurangan, sehingga menghalangi perkembangan kualitas diri anak. Nah, permasalahan dapat berkembang jika kepedulian pemerintah terhadap sarana dan prasarana serta memiliki guru yang memiliki kualitas rendah, sehingga kualitas anak juga akan rendah. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan kesejahteraan kepada guru dan mengirimkan tenaga pendidik yang lebih berkualitas lagi ke daerah tersebut. Dan untuk sarana dan prasarana pemerintah harus memberikan kualitas terbaik agar anak juga menghasilkan kualitas yang baik karena ia merasa nyaman dalam pendidikannya. Selanjutnya yang keenam yaitu pemerataan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari pada tahun 2019 memiliki pemerataan yang tidak baik dan tidak stabil. Dikarenakan di provinsi tersebut yang lebih diutamakan masih pendidikan yang ada di perkotaan atau di daerah lain Sulawesi Tenggara. Yang paling memiliki masalah di sini adalah pada bagian biaya pendidikan atau kurangnya ekonomi yang dimiliki oleh orang tua anak didik. Nah, karena masyarakat memiliki keterbelakangan biaya dan lemah dalam bidang ekonomi, sehingga hal inilah yang bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi para siswa sehingga bisa menyebabkan mereka putus sekolah juga. Nah, ada upaya yang dapat diberikan kepada anak yaitu biaya yang cukup atau kepada orang tua untuk lebih mempermudah proses pendidikan anak atau bisa dengan membebaskan anak-anak dari biaya SPP agar anak memiliki kesempatan dalam belajar. Yang terakhir yaitu permasalahan di Poso atau di Sulawesi Tengah, tepatnya di Sulawesi Tengah. Nah, Sinsi Gusong menyatakan salah satu masalah pendidikan di daerahnya adalah menyangkut pemerataan guru sekolah. Selain itu, masalah lainnya yakni kualifikasi guru, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, laboratorium dan perpustakaan, dan museum serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Nah, jadi di sini dapat dilihat jika permasalahan yang lebih banyak itu juga tentang kualitas guru dan juga kualitas sarana dan prasarana sekolah yang kurang. Nah, adapun faktor yang dapat mengembangkan permasalahan ini yaitu faktor sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga pendidik yang memicu permasalahan pendidikan.
Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu digelarnya Kemerdikbud di Poso merupakan upaya untuk kemitraan antara lembaga dalam menyerap aspirasi bidang pendidikan, yakni memperluas pembangunan sumber daya manusia, khususnya dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah yang mempunyai sejarah konflik. Nah, jadi dapat dilihat jika permasalahan yang ada di Indonesia ini lebih banyak ke bagian tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik, permasalahan pendidik yang dan prasarana dan sarana dan prasarana sekolah, dan juga dari biaya ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.